Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Baris dan Guru Belis yang hormati Allah. Apa kabar semuanya? Balik lagi di GYC Podcast. Obrolan soal motivasi hidup, perjalanan hidup teman-teman semua. Karena semua orang berhak buat proses jadi baik. Asik. Selamat sore, Bang Gatse. Selamat sore. Alright, guys. Sebelah gua ada Gatse 8 kalau di Twitter. Yes. Kalau di Instagram apa? Gas 8. Gatse 8. Karena gue mesti disclaimer dulu. Iya, itu apa? Karena 8 itu dianggap sebagai salah satu. Emang iya kan? Capres. Oke. Langsung dader dong. Dari nomor keberuntungan AC Milan ya. Oh, lu Milan sih? Ngefans sama Oke, Gattuso. Gattuso. Oke. Jadi gue dulu nama akunnya tuh Gattuso 8. Gattuso karena Gattuso. Iya. Oke. Sosoknya aja yang keren gitu. Tapi dia rusuh mainnya. Enggak Rusuh, juga. ya memang begitu Ah, kan bola. suka. Kalau mau santai sih ya main kartu. Bola musuh. Ada catur. Iya, Oke. Debat aja rusuh kan. Iya, betul. Apalagi main Debat bola. yang mana nih? Debat yang lain. Oke, oh jadi Bang Gatse dari AC Milan tuh Bang. Sama gue juga, AC Milan? gue juga Milanista, gue Inzaghi abis. Inzaghi. Fanatik abis gue. Asli. Nggak Super boleh Pipo. fanatik. Oh iya, maksudnya fans aja, fans biasa. Masa radikal. Oke. Baik, grup Barca Grup Badis, Bang Gatse ini adalah seorang aktivis ya. Gue gak tau aktivis apa lah dia. Iya. Dibilang aktivis aku juga gak dapat, soalnya dia nyinyir aja kerjanya. Gue sih keberatan dibilang aktivis. Iya, apa dong? Julid. Julid, ya. Jadi era julid sebenarnya udah ada julid. Iya, Ya? udah ada. Iya Bang. Iya. Ya ini Julio. Penyanyi nyokap gua tuh suka banget ya Jadi julid. ya kalau aktivis berlebihan ya sebenarnya kan ini cuma kegelisahan aja. Cuma orang kesannya katanya aktivis enggak. Emang gelisah aja gitu. Iya sih, enggak tapi lu banyak yang kenal lu, gua kesel banget deh. Heran ya. Iya, gua kesel. Pas gua Ustadz ini kenal lu, Ustadz ini kenal lu, gua bilang, Iya. nih kok bisa ya, Pak tampilan kayak begini gitu ya. Ya, Tapi gitu. emang gini bang, mungkin lu bisa cerita kali ya. Era-era lu julid tuh kan sekarang lagi rame juga nih bang. Julid visabilillah buat Buat orang-orang visabilillah. Israel nih. Dulu kita udah ada. Nah itu gimana tuh cerita itu? Maksudnya itu gimana? Panjang ceritanya. Ini berangkat dari kegelisahan bang. Jadi gini. Hmm. Ya tadi kan nggak ada bekal, nggak ada tiap orang punya karakter masing-masing. Iya, Misalnya betul. kalau Randi kan kesannya urakan, tapi kan dari balik layar Bianis Kimia lu guru ngaji, Nah, lu siapa beneran misalnya? KMD apa itu? Karena mau jadi dakwah, Catur dewan Jaya. dakwah. Kan gua nggak berangkat dari itu, gua berangkat dari gua gelisah gitu. Oh benar-benar, lu bukan lulusan pondok? Bukan. Oke. Gua pesantren. Oh lu pesan pernah mondok? Kilat. Gila, udah serius. Gila, oke. Kan diakuin. Iya, gila, kesel. Nggak boleh begitu. Iya, pesantren. Tapi nggak pesantren ya? Nggak Nggak. pesantren yang pesantren yang lama Nggak, itu bang? nggak. Enggak ya. Oke, Kilat. gila, oke. Kan ada yang pesantren lama juga kan Ya, enggak? semua juga ikutan kalau kita Iya. pasti ikut ya. Ya, oke. Bukan. Lo dari Ya tadi gua cuma kultur enggak keluarga lu tuh kultur yang bokap bukan siapa gitu cuman oke. orang biasa Oke, nanti biasa. gitu nanti Best sih dari. iya Tapi tiba-tiba lu melesat. Twitter lo aja berapa sekarang? Iya. 29.000 lah nih Itu yang gue ngeri. Gue bingung pertama nih ini siapa sih gitu jual loh. beli jual beli Murah. Iya. Ini siapa nih? Terus sekali ngomong tuh mungkin nggak Global bisa lihat ya Facebook atau Twitter Bang Gatse itu ocehannya tuh menggelitik gitu. Cuman kayak sindiran-sindiran yang sangat jenaka, cuman tesnya dakwah tuh asik tuh. kalau jenaka tuh kalau bahasa anak crime ya Cringe ya. Bener. takutnya apa penonton lu Iya. ada anak genre Kayak itu semua. apa jenaka Gitu. Emang jenaka kata yang taman dia jenaka taman dia. Enggak, gua Pak Guru. Iya. Jadi kan jenaka manusia baik. Iya, dia. Iya, oke jadi dia punya khas nih. Bang Gatse punya khas. Jadi kalau nge-tweet atau bikin status WhatsApp, Facebook, itu kayak nyindir lucu gitu. Nah, ini sama. Ternyata ini bisa udah berlangsung lama ternyata Bang ya. Udah. Dan ini kan sekarang nyambung ke relate ke apa? Jurus Sabilillah, Bang. Sabilillah. Dulu gimana tuh main Ya, Twitter jadi- awalnya? 2009 gue bikin akun ya. Oke. 2009 bikin akun, kemudian Twitter ya? Twitter pertama kalau Friendster kan anak-anak nggak ngerti. Friendster kan testi doang. Iya, Itu kan iya. by design. By design. Lu nanti ngasih testimoni ke gue yang Oh, bagus. pura-pura settingan, Gimik. Gimik, oke. Iya. 2009 bikin akun 2010 dan 2011 mulai perpecahan tuh di sosial media khususnya ubar Twitter dulu. Ubar ya. Twitter. Karena oke. anak BlackBerry pasti tahu lah ya. BlackBerry. Jadi BlackBerry. memang nyinyir atau julid kalau istilah sekarang itu berawal dari kegelisahan. Jadi gue ngerasa gue nggak punya basic agama, bukan anak pondok, bukan anak MI, bukan anak MTS segala macam, tapi pernah ngaji dan
belajar buku dulu. Gue sukanya hobi banget, hobi baca buku ya, sampai Serius nih bang? ya gue suka banget baca buku. Jadi Wah, sampai lu baca enggak lu tuh? Lu baca buku? baca buku gue, tapi sekarang agak berkurang, tapi Oh, pantes ya. Ada di sini ternyata tuh itu jadi ya. gue suka banget baca buku. Oke. Kalau bokap sampai beliin gue lemari buku khusus buat gue doang gitu. Jadi gue baca buku apa aja, Sabili, gue baca buku misteri. Oke. Oh, tahu. Lebih banyak tuh berawal dari baca ya. Wah. Baca komik sama baca. Lebih Mulai baca buku tuh yang lulus SMA, Hmm. buku agama dan lain-lain. Dari situ kan ngaji juga, ngaji, Iya. tapi kan sebatas ngiping ya kalau Ngaji kuping. ngaji kuping. Oke. Dari gitu, iya lihat kok ada orang kok aneh banget gini, kok gampang banget Hmm. di agama, kok gampang. Itu Karena kan udah timbul tuh bang. ya udah timbul. Jadi nimpalinnya kalau kata orang nggak ada ilmunya, kosong, unfaedah ya. Oke. Tapi itu kan karena resah, kegelisahan jadi. Jadi kalau gue nunggu bisa dulu, kapan gue punya kesempatan untuk ngebela agama gue dengan apa yang gue bisa gitu. Jadi Wah. dari situlah mulai Oke. ada ITJ di 2012. Tapi 2011 kita sudah bikin gerakan namanya Keluarga Besar di Kota Indonesia ya. Itu sebelum ITJ. Sebelum ITJ. Oke, ITJ itu Indonesia Tanpa Jil ya. Iya, Harus Indonesia sedikit. Tanpa Jil. Sebuah gerakan dakwah modern ya. Iya, ya kan Era itu. Pop punk kalau nggak ngerti pada Sela banget. Oh, Selan Seven ya. Oh, Selan Seven. Duta kalau lu nonton kan bisa. Iya Duta. Oke, lanjut bang. Ya dari 2011 kan dulu ada gerakan feminis. Udah mulai ada gerakan feminis di Twitter ya. Terus kemudian ada Islam liberal. Itu gue Nah itu bang. mulai tahu tuh. Oh apa tuh Islam liberal? Gue cari. Oke. Itu di 2011 bener ya kayak gitu. Sampai akhirnya gue bikin sama teman-teman KBB itu Kopdar. KBB apaan? Kelompok apa? Keluarga Besar di Kota Indonesia. Keluarga Besar Bigot itu Bigot kalau ya? dalam Bigot. bahasa Indonesia itu jumut ya. Jadi Bigot. orang-orang yang Istilah ya. kalau istilah ya. di itu label yang dikasih sama orang-orang yang beragamanya tuh ya saklek. Oke, konservatif banget lu Yang gitu. konservatif ya kalau bahasa. Iya kayak gitu ya. Iya ribetnya kalau bahasa sederhananya bigot itu jumut. Cuman ya cuman ya udah. Ngomong agama gitu gak sih? Iya. Ya gitu lah. Ngomong agama lu. Ya Gitu lah ceritanya ya. Jadi jumut Jadi banget. dia. Jumut tuh ya udah kayak pakai kacamata putih. Jadi lu sengaja pakai di situ ya. Nah, akhirnya kita bikin kopdar, Hmm. ngobrol. Oke. Akhirnya bikin event tuh di 2011 akhir kalau nggak salah. Gue bikin event sama Ustadz Akmal pertama kali sama Ustadz Hadi Salahuddin. Itu kenal belum sebelum Islam? Belum, gue belum kenal. Oh berarti itu yang Fauzi Walida juga? Belum. belum. Jadi 2011 akhir tuh Desemberan kalau nggak salah. Oke. Gue masih ketemu Ustadz Akmal ya, dulu sekarang ya kan gitu. Berarti itu masalah belum. Boleh nggak sih ngomongin Ustadz? Boleh. Jadi Ustadz tuh masih. Maaf, Ustadz. Iya, maaf ya Ustadz. Masih settingan celana bahan. Aktivis banget ya gitu. Aktivis. Pakai kemeja, Oke. terus tas gemblok, Oke. isinya tuh buku, baju, kasur. Nggak sih, tapi Ustaz. Ustadz yang begitu dulu. Iya. Ustadz, pokoknya dia ganteng aja. Ganteng ya. Good looking ya. Iya. Tapi belum kenal sebelumnya. Belum kenal, gue belum kenal. Akhirnya gue bikin kajian tuh waktu itu masalah Islam Liberal 101. Jadi nggak lama setelah Ustadz Akmal tuh rilis buku Islam Liberal 101. Udah buku sama feminis. Jadi anak-anak feminis ngomong sekarang nih, kita udah 2011, udah bikin tuh sekitar 10 tahun ya. Iya. Sudah 12 tahun yang lalu. Udah bikin sama Ustadz Hadi Salahuddin. Udah bikin. Jadi kita ngobrol, bikin. Udah mulai paham pelan-pelan. Tapi ya tadi basicnya emang karena kegelisahan aja kan. Ya lu kalau ngeliat agama lu dan lu tuh nggak gelisah, kok ngerasa lu nggak ada imannya. Iya benar-benar. Mau sepintar apapun, sesoleh apapun gitu kalau sesoleh Iya. mungkin ya. Tapi kan kalau lu ngerasa nggak bergerak gitu, nggak ada marah atau kalau istilah sekarang giro. Giro itu kan bukan cemburu, tapi kan rasa marah. Semangat ya rasa. Yang kalau lu agama lu dan lu nggak bisa bereaksi, Betul. ya lu coba cek iman lah. Betul. Sampai pihak gua ngomong gitu ya. Jadi gua rasa dari situlah makanya di 2000 awal Februari kan ada gerakan TBS atau FPI. Oh itu yang ada LGBT pada demo ya? Ya benar yang 50 settingannya tapi di Media ratusan. ribuan. Oh, ribuan. Oke, Lalu di kita bikin situ. aksi Balasan. Sebulan sebelumnya apa? Setelah 9 Maret di 2012. Nah, Oke. itu asal mulanya kenapa follower banyak kan ya? Karena Oh. jadi dulu nimpalin. Pokoknya siapa aja yang coba lu ngelecehin agama gua. Lu sikat bang. Iya, nabi gua sikat gitu, kata bulu. Iya. Dulu kan belum ada SPI, dulu belum ada kajian-kajian. Dulu kan kajian ngejamur. Betul. Sekarang tuh nggak ada. Tapi gini bang, lu nekat juga ya. Maksud gue gini, ada kan nggak punya pengetahuan soal agama nih. Secara maksud gue, lu nggak pernah pesantren lama. Tapi tadi bilang enggak, gue cuma punya giro, gue semangat gitu. Tapi kan lu kan lawan-lawan lu kan para intelektual bang. Kayak misalnya
Dan Twitter tuh kan lo kan ngebabat kan, Iya. lo nge-counter opini-opini orang yang itu kita loh gitu loh, punya Iya. akademiknya tinggi tapi berani ya. Dulu ya kan ya tadi karena gue suka baca, Oke. gue beli buku yang Oh, berkaitan iya. dengan hal itu. Siap. Jadi kalau gue posisi sampai sekarang gue masih pegang prinsip gue tidak akan memposisikan orang-orang yang melecehkan agama itu sebagai orang yang cerdas dan pintar, enggak. Wah, Lu nggak usah lawan Ustadz Adi Nusaini, nggak usah, gue aja. Karena intelektual tuh sama gue, sama-sama di bawah, gitu. Gue orang yang remehin agama itu intelektualnya ada di bawah, gitu. Kan basic banget lah ini. Jadi kalau lu mesti misalnya ada orang bacain agama terus bilang usah kita takut. Ya nggak usah lah, kita masih banyak PR yang lain, kita yang gini-gini kita hantam aja gitu. Cakep. Posisikan diri lagi, Oh, positioning iya. kita sama orang ini udah gue aja Iya. yang lain. Ini gue highlight dulu nih bang. Jadi grup Reddit tadi bang Asy bilang menarik banget sih. Kalau ada orang pintar gitu ya, kalau ada intelektual terus ngina agama, dia nggak pintar berarti. Dan itu lawan kita. Yang sosial kita ngurusin keilmuan aja gitu ya. Banyak yang umat sekarang bos, asli. Iya. Banyak. Oke. Semuanya belum dikerjain di sana juga. Benar. Bagi tugas bang. Ya, banyak banget. Oke. Akhirnya setelah dari lo berumur dengan Twitter, followers lo banyak, ada Aci, lo hampir ada di sebuah gerakan dakwah di Jakarta nih, menurut gue ya, ada Aci, ada ITJ, ya, sampai ketemu Fauzi Badila dulu ya bang ya. Ya, sampai bacotnya baju Badila. Itu sebenarnya nggak kenal juga kan? Enggak, gue gak kenal. Jadi gue pertama kali ketemu Oji ya. Oji. Itu dia pasca dia bikin video sama Ustadz Akmal sama Indra Oji waktu itu di rumahnya kan. Masih di rumahnya dia bikin video, udah kita ngobrol sharing. Jadi sejak itu gue kalau Oji kalau apa dia nanti telepon gue. Perpanjang kan video call gitu kan pacaran kan. Gitu. Sampai dia ngajak, lu ke rumah gue nih kita cerita gitu. Cerita kayak gitu. Oh. Sampai segitunya sih sebenarnya sama. Ini orang baik gitu. Ini landasannya sebenarnya kecintaan agama bang. Itu. Gini nih. Ini kan kita selalu pernah berkomunitas, selalu pernah bergabung sama orang-orang. Oke. Kalau basic lo cuma cuan, begitu bisnis atau hancur bubar semua. Percaya bang gua. Gua punya teman SMA. Iya. Ada teman SMA, gua temenan dari SMP, SMA. Bestie SMA kayak gimana sih? Nggak bisa. Kita bikin bisnis, basicnya cuan, untung. Begitu bisnis hancur semua hancur. Tapi kalau lo ngomongin agama, basicnya emang udah ini karena ini sama satu jarum nih, lillah nih. ITJ sebenarnya masih berdiri bos. Masih bos. Karena landasan gua enggak bos, sama bisa bidillah gitu. Karena Allah lillahi ta'ala gitu. Simple ya. Iya. Dan itu aja ada di Wikipedia loh. Asli. Asik gue liat. Wah gila dalam Wikipedia. Itu kan ulah lo ya. Oke. Iya bang. Sekarang makin kan era yang tadi nih gue highlight tema itu adalah jelas bisa lah bang. Iya. Sepenting apa bang? Menurut gue sepenting apa anak muda bersuara di medsos. Wah. Soal gini bang. Medsos itu kan tempat kita. Senang. Iya dong. Iya. Iya nggak? Iya. Makan kita pergi. Sekarang lu komplotan lu ngisi medsos. Jangan. Komplotan. Bos siapa ya? Ya teman-teman lu lah. Lu mengisi medsos dengan suara-suara kegembiraan dalam dakwah nih. Menurut gua nih. Sebenarnya kan PR. Emang lu nggak capek? Capek ya. Tadi kan gua baru ngomongin soal sosial media. Oke. Jadi gua ngomongin soal Kebetulan ya. Fisabilillah tadi Oke. gua ngomong sama teman-teman. Gua bilang sama mereka. Sebelum jadi siapapun kita tuh dari. Oke. Betul kan? Kita dari sebelum jadi apapun. Jadi sebelum menjadi anggota partai manapun, sebelum menjadi pendukung apapun, ya lu dari. Begitu bikin akun, niatin aja buat bikin kebaikan. Udah, meskipun nanti lu ada label luar partai dan lain itu urusan belakangan, tapi terlepas dari itu semua, ya lu dari. Dari itu memanfaatkan semua fasilitas untuk kebaikan. Sosial media, offline, dari pedalaman mungkin nggak punya sosmed kayak kita, bos. Tapi sepak terjang mereka kalau di sosmed itu bakal jadi inspirasi buat kita semua. Dan gue pikir ini problem ya. Jadi sosial media itu seperti pisau bermata dua ya. Satu sisi dia ini bermanfaat buat meluasi jaringan dakwah kita. Jadi kalau main sosmed nih, lo kalau main sosmed satu kebaikan lo tuh nggak cuma ditonton di depan masjid, bos. Oh iya benar. Tapi lo di depan kamar mandi, bahkan dalam toilet nggak sengaja ada kutipan air khusus. Oh iya sih. Kadang orang main sosmed tuh nggak cuma sampai di kamar tidur, terus ada yang bawa. Oh maksudnya orang lain ya? Iya orang lain, misalnya kayak gitu kan dia bawa ke toilet. Oh ada emang ya? Emang ada sih orang di lu toilet? Ada emang orang toilet? Gue pernah lihat di Manfest itu salah satu akun fanbase Twitter itu. Oke. Dia bilang,
alasan kenapa lu bawa handphone ke toilet? Wah, Dia kia serem bilang, cebur. gue pernah kekunci di kamar mandi loh, gue juga handphone, gue bisa Oh iya benar juga sih, Jadi benar juga. ada alasan, jadi begitu lo, misalnya lo sosial media, dai itu kan dipanasin, mimbar cuma di situ saja. Tapi kalau satu postingan kebaikan lu bisa dilihat banyak orang di waktu kapanpun, di saat dimanapun. Itu kan itu fungsi main sosial media. Iya sih. Lu duduk begini. Oke. Bahkan lagi ngaji pun ada yang main sosial media kan. Iya. Instagram. Lu lagi di kantor juga lagi bete dan sosmed segala macam. Itu urgensi main sosial media. Kalau basic lu ada, gua adalah dai sebelum jadi apapun. Sosmed itu masih bermanfaat kok. Iya. Problemnya saat ini adalah gitu. Ya tadi namanya pisau bermata dua. Satu orang yang kira-kira ada beberapa orang yang orang-orang baik yang dia tidak mau syiarkan kebaikan ke orang lain, maka saya sangat disayangkan. Di satu sisi ada orang-orang yang dengan bangga ya, Dengan bangga. gua akan underline ini dengan bangga menampilkan maksiatnya. Oh, Jadi iya. cuan. Pasti. Lu sosmed mana sih yang ada prostitusi di dalamnya, kasih tau gua. Lu nggak ada? Yang nggak ada prostitusi di dalamnya, open BO segala macam, kasih tau gua di mana. Semua ada bos. Lo kalau misalnya ke TikTok nih, baru kali ini ada orang yang mahok yang dengan bangga nampilin pasangannya. Orang-orang kenal ragil daripada lu. Nggak tau ragil ya? Tahu, yang Jerman itu kan. Yes, dan sekarang ragil-ragil baru muncul. Lu bayangin kalau ada anak kita main TikTok, Wah, ini nggak sengaja ngeliat itu muncul. Nah, dan nggak cuma satu, bos. Nggak cuma satu, banyak. Dan mereka kan dapat ini nggak cuma karena dapat atensi, tapi juga dapat cuan. Dan ajaibnya orang Indonesia banyak yang suka model begini. Nah itu kita masuk tuh harus tuh ya. PR lah ya. Tapi kan ini problem ya. Gue nggak tahu ada masalah apa sama Gen Z. Gak ada masalah apapun. Dan gue bukan orang yang berkonser, tapi gue pikir ada problem sama anak Gen Z. Kenapa bang? Gue nggak tahu ya, gue kenapa ya. Pertama mereka disebut dalam Twitter salah satu, gue lupa siapa nama si yang sering banget menyinggung masalah Gen Z. Mental mereka lemah, nggak bisa ada tekanan. Terus kedua, mereka pun kalau maki itu udah nggak ada kata-kata biasa, maki kasar. Oke. Ini nggak semua ya, ini nggak semua. Gue discover ini nggak semua, tapi ini fakta di lapangan. Kebanyakan gitu ya. Kebanyakan. Kemudian anak TikTok itu yang didominasi oleh anak-anak Gen Z itu, ya motivasi mereka bikin akun ya cuan. Gimana caranya mereka bisa dapat uang. Jadi akhirnya konten-konten yang dibangun itu yang demi dapat traffic ya mereka akan melakukan segala cara. Dan ini PR buat kita semua. PR. Kayak misalnya anak-anak Gen Z sekarang kejebak isu Rohingya. Nah ini menarik. Gua akan tarik ya, karena ini menarik. Kenapa aku bilang ada isu kejebak Rohingya ya? Gen Z taunya. Salah satu presiden Gen Z yang ada di TikTok tuh ya, gua lupa namanya siapa. Dia bikin konten tentang Rohingya. Adalah salah satu konten yang viral adalah penghuni Rohingya di Sidoarjo mengamuk di apartemen setelah mati lampu. Iya, faktanya kan enggak. Tidak ngamuk sama sekali. Bahkan di situ disebutkan ada 20 orang. Oke. Warga Rohingya yang di Sidoarjo itu cuma 6. Nggak mungkin chaos. Nggak mungkin chaos. Jadi situ disebut 20 orang. Oh. Terus sudah diklarifikasi juga di detik. Oke. Bukan warga Rohingya yang mengamuk. Orang-orang yang bikin konten minta maaf. Enggak. Clear gitu aja. Dengan konten baru gitu Ya, udah. tidak. Traffic aja, Iya. motivasi traffic. Itu kalau liatin komennya, wah, saya juga. Saya juga ya. Padahal kan Udah usir aja. Boleh nggak dijual ginjal? Waduh, masya Allah luar biasa ya. Padahal mereka saudara sama kita juga. Lo mungkin boleh nggak suka sama Rohingya, tapi kita mesti tetap ya. adil. Betul. Fair aja. Gitu sih bang. Asik. Ya PR ya. PR. Karena generasi ke depan, generasi anak gua. Anak gua Makin juga. filternya makin. Gue tuh sampai ngewakilin anak gua nonton YouTube tuh. Jadi gua pernah ngecek HP anak gua main Roblox ya. Anak gua berapa nih umurnya? Anak gua yang paling gede tuh 9 tahun. Oh udah agak. Jadi dia main Roblox. Oke. Itu Roblox, ternyata Roblox itu menyiapkan aplikasi game untuk LGBT. Masa sih? Iya. Roblox ya. Lo coba cek di Roblox ada. Terus kalau lu ada anak main Sakura game. Sakura game gua. Sakura simulator ya. Oh, gua belum tahu. Itu ada satu game satu simulator termasuk favorit juga di anak-anak. Itu gue cek juga tuh. Ternyata di salah satu aplikasi mereka itu gamesnya tuh mereka udah usia di setting usia 6 sampai 6 ke atas ya. Tapi buat pacar-pacaran. Maka
pas gue liat ini kok pacarnya perempuan sih kak, gue bilang kan wah ternyata langsung udah aja salah Wah. ini kan ini problem kita dari generasi ke depan jadi Iya. semoga dai-dai kita sehat semua. Betul, amin ya Allah, Karena amin ya Allah. mereka tuh ya Allah banyak banget. Dulu mereka nggak ada TV, Oke. nggak ada handphone, mungkin problemnya nggak terlalu banyak. Oke. Sekarang kan lo lihat deh, kalau lo sosial media sekarang ya Allah, kemarin Panca ngebunuh 4 anaknya satu persatu Oh, iya, di kan? kamar kosannya setelah sebelumnya dia melakukan KDRT sama istrinya. Belum lama anak dan bapaknya meninggal di Koja. Sebelumnya lagi ada lagi bapak membunuh 2 anaknya. Ya Allah, berat banget bos, berat banget makanya Ya, sure. gue bilang anak muda bukan pada mana enggak tapi pasca pandemi kajian nggak ada, kalaupun ada bayar bos. Wah cuan Di hotel bos. sekali. Di hotel bos. Sam. Iya. Di hotel. Oke. Ini menarik bang. Tadi ini banyakan ngomong gimana Enggak bagus. gue minum dulu ya. Iya, sini dong. Oke, Grup Ladies, keren banget nih udah malam masuk agak dalam sekali nih ya. Ya, enak gue udah bilang sih, Bang Gas ini memang punya khas khusus gitu ya, kelihatannya klotokan. Tapi emang sedikit dari klotokan kayak gini nih. Mas gua dari aktivis muda gitu ya, masih jarang. Kan sekarang tampilannya kan kebanyakan orang memandang dai itu adalah orang yang pakai peci gitu Ya, bang, mas gua bang. gamis. Gamis. Sekarang udah nggak bisa nih, bang. Kaitannya gini bang. Dulu kan jadi ayah nih bang, ya kan? Tadi kan lo ngomong sekali ngomong, gua akan sentuh parentingan dikit nih, dikit aktivis Ya. saya. Anak 3, 3, oke 3 cewek. Cewek 2 cowok 1. Oke, tadi lu dengan aktivitas lu yang segudang itu, lu nggak takut dibilang ayah sibuk? Nah ini banyak loh. Nah ini Karena nggak gini, karena lu tadi mancing ngomong parenting, Bentar. dan sekarang parenting banyak nih gini bang. Ada orang tua yang sibuk duluan. Ya, Ya gue nggak tahu dia berdakwah atau dari uang, tapi kan anak sendiri bang. betul. Dan banyak kan, masa lu pasti cerita deh, seorang ustadz tapi anaknya benci dengan keustatan ayahnya karena bla 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 bla. Lu gimana menginisiasi itu? Ngatur itu? Mungkin gue lagi belajar deh, karena anak masih kecil-kecil ya. Belajar dari pengalaman sebelumnya, ada lah ustaz-ustaz kita juga. Oke. Ustaz sibuk dai, tapi dia saya nggak mau jadi abi lebih sibuk ngurusin orang negara anak. Astagfirullah. Ada anak ustaz yang narkoba. Oke. Kemarin salah satu anak ustaz juga ada yang melecehkan agama. Ada problemnya. Jadi memang jadi catatan juga buat gue. Dulu waktu masih belum punya anak kan, tetap pergi kapan aja bebas. Tapi kalau sekarang mau nggak mau harus ada quality time ya. Harus dong. Dan kan PR paling susah buat ayah itu tuh tidak teriak sama anak. Kan gue tuh punya batas kesabaran, dia tuh gak sebaik orang tua bayangin. Jadi gini, makanya gue selalu nulis di semua akun sosial media gue. Gue gak sebaik postingan Instagram gue, Facebook. Oh, lu disclaimer itu ya? Gue jujur ya, emang gak sebagus itu ya. Misalnya kayak kita berumah tangga kan gak mulus-mulus sana. Lu ngomong kosong, lu punya istri selama 10 tahun gak pernah berantem. Gak ada hebat-hebatnya gitu. Goku itu sebelum dia kuat, dia mesti agak mati dulu sebelum dia makan kacang. Kacang dewa. Begitu Oke. dia makan kacang dewa, Oh, Goku kuat lagi. dukun banget. Bahkan kuatannya bertambah. Bagi gila gitu kayak guys ini 12 menit ini gila banget. Kita kira jet coaster ngomong sama lu. Tapi kalau masa kita nggak luas dengan 90 nggak bisa nih. Dan udah kan 90 tuh bang. Bener Goku. Gila nih ngomong parenting tapi Goku. Oke balik lagi Kayak ke gitu Goku kan lagi. gue bilang. Goku nggak akan kuat kalau dia nggak makan kacang dewa dan nggak mati dulu. Iya. Lanjut. Orang tuh mesti jatuh dulu, dia mesti bangun berulang-ulang kali kan. Yang penting dia bisa bangun, jatuh, dia evaluasi. Gue bilang ada rumah tangga yang gue masih wajar kalau misalnya ada orang rumah tangga di usia 1 tahun perkawinan dia masih berasa bulan madu ya. Pasti. Kesmesraan. Ya, kebetulan gue masih sangat. Kok lu nggak pernah sih? Kontrol aja, apa? Lu nggak pernah lu? Gue pernah kok, Oh, pernah, suatu saat pernah. nanti kan. Maksudnya gue pernah. Dan itu gue sama kontrol. Tapi namanya rumah tangga yang tadi masalah parenting, ya kita ribut ya ribut. Tapi Ribut. usahain banget ya anak gini. Gue punya anak 3 ya, dan gue kenal sama ayah gue pengetahuan dari beliau, Oke. Mas Bedri dan lain. Insyaallah. Gimana juga anak kalau jadi korban bos. Dan termasuk korban kita terlalu sibuk ngurusin orang itu nggak boleh. Lagi kalau ada bisa gue ajak. Lo kok kalau lagi pasti berbondong-bondong. Aksi gue ajak berbondong-bondong, kajian meskipun Pesan itu bang. iya mesti gue ajak berbondong. Mereka biar tahu aktivitas bapaknya ngapain aja sih, ibunya ngapain aja gitu. Kalau kecuali gue lagi di rumah nih, Oke. bini gue lagi ngaji, ya gue jaga kandang lah gitu. Tapi kalau sebaliknya, tapi kalau kita bisa pergi Beramai-ramai. kita beramai-ramai. Itu ya karena kan kita di PR kita sebagai orang tua kan nggak cuma jagain anak dari orang jahat,
tapi juga dari handphone yang terkutuk itu. Bener terkutuk Dan ya. tayangan yang Iya. berat banget tuh. Berat, Nah, berat. makanya Tapi kita nggak boleh stereo juga bang. enggak. Oke. Anak mesti tahu, dan ini yang jadi mungkin concern gue ke depan sama istri dan PR anak-anak, apalagi nanti tadi kejahatan itu udah mulai udah parah banget bos. Kejahatan seksual itu udah mulai makin jadi ya. Jadi yang mudah-mudahan tadi dari belajar pengalaman para pendahulu kita, semuanya kita tidak mau ulang ini, karena itu ya problem lah ya. Problem banget, makanya ya juga bagaimana juga kita mesti ngasih tahu apa sih aktivitas kita di luar. Dan ini kan belum selesai. Orang tuh kan baru dibilang baik setelah dia mati, bos. Kalau Orang- hidup, Gila. Orang baru bilang baik setelah dia mati. iya coba deh mati. Gila dia orangnya baik banget tuh. Baru begitu. Kok Ya misalnya. Oh. Orang akan dikenang setelah dia mati. Oke. Baru diketahui dia setelah mati. Setelah hidup sih masih banyak kemungkinan. Di ujung dia usul khotimah. Oh, no, sih. Ya itu kan problem. Progres kita ke depan. Misalnya malu kita lagi ngomong baik-baik ya, tapi kita nggak pernah tahu ya, amin ya. Nauzubillah min zalik ya. Ya mudah-mudahan kita istiqomah kan. Amin. PR-nya dai itu istiqomah doang, bos. Karomah aja ya. Kalau ada gila istiqomah. Ya, gila. Apa? Oke. Bentar Bang Ego promo dulu bentar nih. Asli. Oke. Iklan dulu kita. Oke. Oke, Gerbang Ladies, podcast hari ini kita bersama dengan Lab Pro ID, di mana sebuah jasa dokumentasi yang keren banget. Kalian bisa dokumentasikan momen abadi kalian di Lab Pro ID. Jadi jangan ragu buat masin langkah bersama Lab Pro ID. Oke. Balik lagi Bang. Jeng. Jeng. Aduh. Yang Pariwara tadi. yang membuat lo Pariwara itu isi 60 lo. Iya kan. Iya. Pariwara. Tuh ngerti gak Genset? Ini kan, Pariwara itu EYD loh. Dia emang angkatan berapa? Dia milenial sebenarnya. Sini milenial semua, makanya kita butuh yang Gen Z sebenarnya. Kapung genset kan. Enggak, milenial juga. Juga. Oke. Bang. Yang sampai sekarang detik ini yang bikin lu semangat dakwah. Yang lu enggak berhenti. Selain Allah ya, Allah udah pasti lah ya. Ada lewat masing-masing ada figur-figur yang kayaknya ini ya karena dia sih gue. Bokap sih ya. Dulu gini. Ini gue sejarah nih. Oke. Waktu gue masih SMA gue masih pacaran ya. Jadi pacar gue meninggal. Lu pacaran nih kan? Iya, pacar gue Oh meninggal. sedih ya? Enggak sedih. Sedih ya? Nyanyi dulu dong. Apaan itu? Gaby. Lagi sama? Ih. Itu lagi dulu ya? Jangan tinggalkan diri. Itu lagu sebelum gue. Gaby. Itu viral itu Asli, men. orang rebutan lagu gara-gara Ini itu. kepalanya kontainer yang manis ya. Itu tapi itu Awal hoax. awal hoax Ada- iya itu bukan awal hoax hoax. yang pertama. Jika kau ingin selamat ketik amin. Iya. Ketik apa aja bukan apa. Tapi dulu begitu Iya kan. benar. Kapan ya? Rese ya. Ketik amin bener kan? Iya benar. Jika kau ingin selamat sekarang kena sama sini. Ketik amin. Amin gitu. Terus Gaby. Aduh, tipis deh Bang, tipis. Gitu. Oke, Ya. bokap. Jadi dulu waktu gua cewek gua meninggal, tiba-tiba gua sholat. Gua sholat. Ini enggak apa-apa ditonton sama istri. Apa? Jadi gua waktu bini nih atau gua sama bini gua pengakuan dulu sekarang. Oh, udah clear. Udah clear, udah. Mantap nih emang laki-laki lu. Laki-laki lu. Gua pikir daripada lu tau darah ini tau dari gua. Tapi kalau Laki. valid, Laki. dia sedangkan verifikasi tadi itu yang terjadi. Jadi waktu itu gua nggak sholat, gua sholat tapi Bolong. masih bolong-bolong. Oke. Karena anak sekarang kan bangga banget nggak sholat. Oh iya, Kalau benar. tau mereka bagaimana pada saat ini ya gitu maksudnya. Jadi itu kalau sholat dia bawa mobil dia. Tumben lu sholat. Ya. Kata apa nih? Kenapa nggak dari dulu? Kata apa nih? Bokap. Gue bilang. Tapi salah satu hal yang paling melandasi kenapa gue mesti kayak gini, gue tuh gak usah ngapa-ngapain, ngaji juga gak ada begitu banget. Gue juga gak bisa ngajarin Quran ke orang lain. Gue juga gak bisa dakwah kayak ustadz atau kayak lu dan lain. Tapi paling enggak gue berdiri pada kebenaran yang emang ini sudah ditakdirkan. Gue bisa ngelakuin apa aja karena gue gak tahu kapan kita mati, kapan kita pergi, dan harapan kita setelah kita nggak ada, ya Rob, saya sudah melakukan apa yang bisa saya lakukan gitu. Ini kayak macam pencuci dosa-dosa yang udah pernah gue kerjain masa lalu. Gue kelihatan baik karena aib gue ditutup aja. Kalau aib gue dibuka, ya Allah. Kadang-kadang gue gitu. Gue nggak tahu ini, tapi ini kadang-kadang saking gue nginget dosa gue di masa lalu ya. Dan mungkin masih ada dosa gue masih sekarang. Jadi gue suka nangis sendiri ya sama Allah. Tuh serius. Gue tiba-tiba nangis. Gue pernah suatu ketika ini gue banget. Jadi
gue lagi tidur tiba-tiba gue bangun dan gue nangis ketakutan, gue nggak tahu apa penyebabnya. Tiba-tiba gitu. Tiba-tiba pada saat itu gue saking takutnya gue mau mati. Wah. Jadi gue mikir kayak gitu tuh, gue nangis tiba-tiba. Kalau apalagi kalau lagi di jalan tiba-tiba ada momen terus tiba-tiba suka nangis sendiri. Sampai sekarang kan nih? Iya ya, dan itu nangisnya bukan nggak ketrigger ya. Kalau sekarang mungkin nangis karena ketrigger almarhum bokap ya. Oh, kok meninggal, Bang? Oh udah kan. Tapi kalau dulu itu kalau belakangan ini gue nangis karena gue pernah ngelakuin hal yang orang-orang sekarang itu udah anggap ini aib banget gitu. Dan itu masih berharap gitu. Itu diampunin dia sama Allah. Kira-kira ada nggak sih Allah ngampunin dosa gue gitu? Dan apa yang mesti gue lakuin? Maksud gue mesti kalau gue boleh ngomong, ya Allah kalau ini sudah diampunin, kira-kira apa tandanya gitu sih kira-kira kayak gitu loh. Iya, keren. Keren. Bro Brothers and Ladies, ternyata tanda kita tiba-tiba rindu Allah tuh bisa juga karena Allah buat nangis di motor di perjalanan gitu. Tapi gue pernah baca gitu sih Bang, di Risalah Taubat Imam Al-Ghazali. Itu potongan dari kitab Ihya Ulumuddin. Gue lupa penulis siapa. Pertama emang cara Allah bikin hadir gitu ya di hati kita, tiba-tiba kita keinget dosa. Gue pernah, jadi kayaknya lu relate sama yang gue baca nih gitu. Gue sih jarang nemuin ini nih, experience ini, tapi pas lu cerita kayaknya lu orang yang dituju diomongin di situ, karena abis itu dia akan ingat, nyesel, dan dikesel, abis itu dia nangis. Iya. Itu tingkat tobat kan gitu. Oh iya. Jadi udah Begitu memang. Karena gue ngerasa dosa gue dulu besar gitu. Dosa ya Allah, diampunin enggak gitu. Gue takut karena gue punya anak perempuan ya. Dan gue punya anak ya, memang jangan sampai kan kalau kata Ustaz Asep ya, gue lupa. Dosa itu kan bisa diwariskan ke anak-anak. oh iya betul. Nah, itu yang gue takutin. Ini biar gue aja gitu, cukup sampai gue gitu. Anak-anak gue gak punya beban moral untuk ngelakuin ini, dan itu yang gue takutin. Dan kadang-kadang suka kayak gitu. Ya itu sendiri kan zaman sekarang makin masya Allah. Nyerah deh gue bener, makin parah. Terang-terangan banget. Tapi menarik Bang, tadi lo bilang salah satu figur yang sampai sekarang lo stay buat dakwah gitu ya adalah bokap, dan lo bilang tadi bokap lo meninggal. Gue juga jadi ayah sekarang. Gue mau dong tahu apa sih yang di ngomongin bokap lo yang paling lo inget banget sehingga lo sekarang akhirnya gue dakwah bos dengan cara gue bos, gue nggak berhenti bos. Nah itu emang bokap lo nyuruh sister itu ya, nyuruh kamu harus ini? Enggak sih, apa ya yang gue tuh bukan orang yang apa ya, yang strict kayak bokap lu ada ulama dan enggak gue cuma bilang ya misalnya dia lebih suka kasih motivasi soal kerja lo, kerja yang jujur, yang baik. Dia bokap gue kan orang yang nggak mau konflik sama siapapun, dia lurus aja sudah. Beda malu nih ya. Iya, kalau gue ya karena tadi karena suka berbau sama orang dan lain-lain, dan teladan itu yang sebenarnya bisa menginspirasi sampai sekarang ya. Jadi sampai sekarang tuh gue ingat banget tuh suatu mulai sekarang niatkan semua kebaikan yang kamu lakukan itu pahalanya untuk orang tua. Jadi gitu. Wah serius Bang, bisa emang tuh gitu? Gue lihat pernyataan itu Ustaz Luqmanul Hakim ya. Jadi dia niatkan semua kebaikan apapun yang kamu lakukan itu, ya niatkan pahalanya untuk kedua orang tua. Oke. Karena kan kalau kita melakukan sesuatu yang itu tidak benar dan tidak baik ya. Betul. Ya, khawatir dan khawatir. Dan mudah-mudahan itu tidak ya. Tapi ya hanya hidup cuma sekali kan kesempatan, lu mau sampai kapan kayak gitu. Ini kan ya tadi tantangan kita kan nggak cuma sebagai orang tua, tapi sebagai dai, betul. Ya kita dai sebelum jadi apapun ya. Ya mudah-mudahan kita jadi orang yang benar. Dan ya tadi kalau kaitannya dengan anak-anak generasi bangsa, apa sih arti sosial media ya tadi, kalau lu nggak bisa berdakwah di masjid, lu dakwah lu di postingan lu. Oke, jadi cara kita udah terbuka nih, pokoknya nggak ada lagi alasan buat gue punya mencari ilmu, maksud gue buat makanan aja, maksud gue buat kegiatan daily gue aja, enggak ya. Sebenarnya gak ada masalah ya. Misalnya gini, lu bikin daily content tentang apapun, tapi begitu ada kasus Palestina, positioning lu mesti jelas. Jangan abu-abu. Jangan gua gak mau posting Palestina karena nanti ngusak
postingan gua, rusak traffic gua, rusak apa namanya? Jangan gitu ya. Iya kan lu kayak kisah yang sering ramai viral itu. Kita tuh seperti semut Ibrahim. Oke. Positioning lu mesti jelas gitu. Oke. Meskipun itu cuma sekedar Nge-like. iya nge-like. Repost. Bikin postingan I stand with Palestine. Oke. Kadang-kadang gini, sorry. Ini mau maghrib ya, tapi gini. Kadang-kadang suka iri sama orang-orang bule di luar sana ya. Mereka tuh bela Palestina kadang-kadang gua ngerasa lebih gagah daripada kita. Gak gitu. Hampir tiap hari berita tentang demo Bisa dimasukin maunya. bela Palestina, masukin mau bikin bendera dari manusia di Spanyol gitu. Itu luar biasa banget ya. Harusnya kan kita muslim. Iya. Yang katanya nanti kebangkitan Islam akan masuk mulai dari Iya. timur. Kita kan paling timur. Nah, kayak gitu lah. Jadi ini dia jelas positioning lo mau kemana nih. Pokoknya ada isu apapun, lu mesti berpihak. Nggak ada netral. Nggak ada tuh netral. Nggak boleh. Netral itu udah sikap paling pengecut. Oke. Nggak ada tuh abu-abu. Dengerin deh. Wah, gila. Mantap sekali. Oke, netral ada sikap yang paling sangat pengecut. Jadi tentukan sikap, fix your position. Nah, apalagi dalam isu-isu kepalestinaan kayak gini. Bang, ya udah lama juga kita ngobrol. Iya gitu. Iya, Padahal kan dia bilang nyonong. kenapa jadi begini? Iya, bilang Itu semangat banget. Keren banget. Oke bang, closing statement dong dari lo. Gue mau buat guru brothers dan guru ladies yang nonton podcast GYC podcast ini. Yeah. Silakan lo ajar. Ini pesan buat gue sendiri ya, buat keluarga gue dan buat orang-orang yang gue sayangi, khususnya ya gue. Kita tuh hidup cuma sekali. Lo boleh bersenang-senang, tapi lo jangan lupa lo tuh punya kewajiban untuk menegakkan syariat, ibadah dan lain-lain. Karena ketika lo mati, lo ada di mana? Gitu kan? Lo ada di mana? Lo boleh iri ngeliat orang punya mobil, punya kendaraan segala macam, tapi tetap baliknya ke akhirat juga. Tetep ya. Iya, jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut dua kali. Insyaallah. Bangkrut di dunia, bangkrut di akhirat. Jangan sampai. Oke, that's it bang. Keren banget. Ini kayak sesuatu yang dimulai dari akhirat. Jadi kita pas hidup tujuannya udah akhirat, lo mau ngapain bro? Ini tadi yang disampaikan di statement Bang Gats. Bang Gats ya, thank you banget ya. Bertemu lagi dia. Bukan bajunya. Jangan dong, sabar ya. Oke, GYC Podcast, Group Brothers and Group Ladies, grup bersama Lepro ID. Thank you udah dengerin kita. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Gak usah lama-lama, action. Ambil medsos lo, ambil smartphone lo, berdakwalah dengan cara lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you bang. Oke. Gokil.